BKG dan juga Victim dari arah drop zone-nya mereka tetap ingin mengamankan bootcamp-nya. Oh, cukup menarik ya, Victim kali ini tidak menuju ke arah scrapping atau spainan. BKG yang pindah ya? BKG. Oh, BKG malah yang scrapping di tempat yang biasa diambil Victim. Oke. Ini kalau kita bisa bicarakan ya, kalau kita dulu zaman sekolah, zaman kuliah, ini peraturan tidak tertulis, Mas. Iya kan? Ini counter logic. Iya, maksudnya tidak ada deal secara tertulis, tapi ya sudah. Sudah, itu punya dia gitu. Oke. Dan ya, balik lagi kayak Victim kemarin kan mereka raportnya juga sebenarnya nggak terlalu mulus-mulus banget ya. Ketika masuk ke area dari bootcamp, tapi sekarang gue rasa tanpa ada kontes sama sekali ini bakal ngemudahin Victim untuk bisa kembali mendapatkan bagian tengah dari zona. Satu, yang kedua juga pastinya bakal fight banget. Oh my god, ini mengagetkan. Tadi kita melihat sedikit ya, terjadi pergerakan di bagian tenggara map. Di mana itu adalah tempat biasanya Bonafide melakukan loot untuk heal-nya. Ada contender yaitu Unknown Hunter nih, Pas. Ya. Oke. Mereka bisa ngambil atau ngelut juga dari first setnya semuanya. Terus diambil separuhnya gitu. Jadi biar Bonafide ikut masuk ke dalam. Tapi satu hal yang menurut gue jadi pertanyaan di diri gue ya. Camp Charlie-nya kosong. Camp Charlie-nya justru kosong tadi ya. Kemarin ada yang turun di Camp Charlie, sekarang Camp Charlie-nya kosong dan Circle tadi kalau nggak salah menuju ke bagian kanan dari mapnya. Berarti Alpha sudah mulai ditinggalkan. Betul, dan ini mungkin bisa katakan full Pulau Bravo ya. Harusnya iya, karena Charlie pun cuma keambil di finalnya doang. Betul banget. Ini tentu akan menjadi kesulitan menurut gua, karena kita berbicara Alpha dan Charlie atau Pulau A dan Pulau C, ini juga cukup banyak tim yang menjejal di sana, termasuk Genesis Dogma Kids kali ini ada di Pulau Alpha. Betul. Kita bakal ngelihat gini. Oke lah, dari segi drop zone mereka semua aman, circle-nya aman, dan dengan kondisi seperti ini kita bakal ngelihat gameplay yang pasif pastinya. Karena semua tim sudah mendapatkan checkpoint yang aman untuk tim mereka. Mungkin tim-tim yang nantinya datang dari arah Charlie, dari sekitar Pulau Charlie yang bakal numpuk, dan mungkin NFT bisa sedikit menyayur kill karena banyak banget tim yang turun di sebelah kiri, yang di sekitar ruins ada Aura, terus di bawahnya lagi juga tadi kalau nggak salah ada Livescape, dan di area-area bawah nih, ini dia yang kalau kalian lihat di arah minimapnya ada X-Cube juga yang berada di bagian kiri. Ini harusnya bakal numpuk sih dari kiri menuju ke bagian kanannya, dan tembakan langsung ditujukan menuju ke arah Livescape kali ini dari X-Cube. Ini tim yang benar-benar barbar banget. Kita ingat di match pertama tadi juga mereka memotong rotasi dari tim Onyx. Iya, betul banget, dan lihat ini kan kayak nih. susah moto mereka juga tadi. Betul. Yang selalu bentrok baru bisa apa gitu. Dan mereka kembali berjumpa dengan lawannya bisa kita bilang Livescape sini tim yang kuat juga dari segi aim gitu loh. Dan ditambah tadi X-Cube bahkan nggak ada vest, nggak ada helmet, tetap nekat loh. Tapi open fire. Nah itu dia maksudku. Oh my god, ini menarik banget. Dan bahkan lo bicara oh my god, gue langsung cari oh my god. Mana sih oh my god? Oh tadi di Alpha dia. Iya. Di Alpha. Oke. Cuman yang mengagetkan juga tadi kita sedikit melihat di minimap juga, ini Unknown Hunter sih benar-benar mau jagain Bonafide sih. Gue akan penasaran banget lihat apa yang akan terjadi di Tenggara, karena ini teori sebenarnya juga kemarin dibahas ketika membegal jembatan ruins. Itu kita bisa dapat healing dari orang-orang yang ada di bagian belakang yang telat untuk masuk dalam zona, yang memang udah ngumpulin banyak healing gitu loh dari bagian Pulau Charlie maupun Pulau Bravo gitu kan. Gue dari tadi tuh ya nungguin. Tadi bentrok Bonafide sama Unknown. Tapi nggak ada dari kill fit dari tadi kita nggak lihat sekali. Iya, makanya. Ya itu Gue tadi. nungguin dari First setnya diambil, dibawa lari sama dia. Oke. Jadi gak maksimal sekarang hasil Bonafide. Oke. Gue sabar, dari tadi yang gue pantengin itu bukan mapnya. Gue liatin dari tadi kill fitnya nggak nongol-nongol. Padahal tadi drop zone-nya bentrok di awal-awal. Itu dia. Dan tadi kalau kita melihat ada aset juga dari total kills ya. Ini bisa gue katakan Sanhok sih quite dominating dari West Bandit dan juga EVOS, dua tim dengan kill terbanyak yang ada di bagian Sanhok. Sedangkan tim-tim lain mungkin cukup kelimpungan ketika berusaha untuk masuk dalam zona, beradu ketika berada di bagian pinggir-pinggir zona. Namun hari ini dengan dua Sanhok saja yang tersisa, entah akan ke gameplay yang sama atau justru kayak Unknown nih melakukan sebuah perubahan gameplay yang cukup drastis gitu untuk di game Sanhok kali ini. Betul, ini kita masih melihat semuanya memaksimalkan looting, mengingat circle yang ke arah kanan seperti yang udah kita bahas dari tadi, dari awal kita udah bahas kalau circle kayak gini, drop zone-nya menyebar kayak gini, udah fix kita bakal melihat gameplay yang pasif untuk di Sanhok kali ini. Iya, apalagi di Bravo adalah tempat terluas, tempat dengan compound yang banyak, jadi Betul. bisa untuk setup aja kayak EVOS sekarang lakukan.
Ini mereka akan berdiam saja. Ini berbeda banget dengan EVOS kemarin ketika berusaha untuk masuk ke arah bagian bootcamp. Sekarang mereka ada di bagian tengah-tengah di sekitar Paradise Resort, dapat compound, ya sudah hold. Oh, tapi ternyata akhirnya mulai melihat perang di mana Aura sudah mulai membegal ke arah jembatan dan berhasil mendapatkan satu pemain dari OMG Super. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Rotasi lengah tanpa melakukan pengecekan ke setiap sisi jembatan. Iya, betul banget. Ini salah satu ini ya, notabene atau signature move-nya Aura gitu. Mereka bisa untuk menjegal di bagian jembatan, satu confirm kill dan Super Muri di sana juga udah cukup low HP tadi karena bold banget, terbuka banget pergerakan mereka di jembatan tadi. Ya, kalau misalkan di klasik nih, biasanya tuh kalau kita main pasti dibilangnya gitu, tahan dulu cuy, tahan dulu. Tunggu dua orang maju. Nah, tiba-tiba langsung dapat satu ternyata. Walaupun setupnya sudah ketahuan, tapi ternyata masih ada pemain dari OMG yang lengah dan berhasil ditundukkan oleh pemain-pemain dari tim Aura. Bahkan satu pemain mereka lagi dari OMG sudah mulai terspot. Nggak ada tempat untuk bersembunyi. Batu cuma satu biji doang. Ini kalau kata orang double the trouble, tapi gua tambahin double the trouble, double the J. Jaxi Wow. dan Jaden. Ini Jaxi di dan bagian Jaden, atas, ya. betul banget. Ini dari tim OMG sepertinya akan sulit banget bergerak. Bahkan ketika ada batu di sana dan gua nggak melihat ada utility smoke yang keluar, berarti udah bener-bener ke pen down ini oleh Aura sendiri. Oh iya ya. Tapi kalau nggak ada kita bisa smoke ya? tahan juga ya, di belakang dari Aura ini bakal masuk Livescape sebentar lagi. Betul, ini berbahaya sekali ya karena mungkin Livescape mendengar juga ya ada tembakan. Yes. Pergerakan mereka ini cukup unik, berarti akan menabrak tidak langsung beserta merta ke Painan, tapi mungkin bergerak ke arah ini loh, jembatan yang memisahkan dua pulau antara Bravo dan juga Charlie yang kecil itu yang biasa dimainkan oleh Aura juga. Ya, dan tadi ada miss moment dari Jaxi, ngelin ke arah kanan, orangnya gerak ke arah sebelah kiri. Waduh. Masih belum bisa dapetin satu pemain yang ada di balik batu dan sudah mulai muncul smoke set up dan sepertinya satu pemain tadi langsung bleeding out. Udah mulai kelihatan spray down dari arah belakang memberikan cicilan damage, namun ternyata masih bisa selamat satu pemain dari OMG. Ya, tapi tetap saja OMG akan memulai hari dengan cukup berat karena hanya misalkan dua player saja. Dan ini tentu unfortunate situation untuk tim OMG. Sedangkan kali ini No Mercy juga mendapatkan next. What? 3 bahkan kali ini didapatkan. Dan benar-benar sulit karena OMG hanya menyisakan Super Stitch berarti dan Livescape. Benar kata Wawa tadi, udah mengamati, mendengar ada pertarungan, mendengar ada gunshot dan Aura, hati-hati pergerakannya terdeteksi oleh Livescape. Ini unik loh Livescape. Mereka nggak ada objektif buat ke arah circle-nya, tapi mereka objektif buat perang duluan. Iya, betul banget ya. Justru dia melihat apa yang terjadi di jembatan. Mungkin tadi yang gue bilang rotasi tidak akan serta-merta langsung masuk dari Pulau Charlie ke Bravo, tapi mungkin akan menuju ya bisa jadi dari persimpangan antara Charlie dan Bravo atau bergerak dari Charlie mungkin berenang ke arah Pulau Bravo. Oke, dan sementara untuk tim yang lainnya juga mereka sudah sangat-sangat aman sekali ya, berada di bagian tengah dari zona, mereka nggak perlu terlalu jauh juga. Dan untuk auranya di sini agak-agak mengerikan sebenarnya karena mereka diikutin juga ya. Gua beranggapan bahwa dari Livescape sendiri mereka punya chance untuk membuat aura sebagai shield mereka. Betul, dan rata tadi OMG. Udah habis semuanya. 4 kill untuk Aura kali ini dikejar benar-benar. Namun ini Aura sih nggak boleh balik ke jembatan lagi. Si Livescape benar-benar udah jagain dari bagian jembatannya. Ini pemikirannya kayaknya hampir sama nih. Dari Aura dan juga dari Livescape, mereka pengen nyisirin daerah camp alpha-nya dulu, baru mereka masuk lewat arah utara. Lagi-lagi Bisa kembali ke jadi. pembicaraan hari pertama. Daerah utara. Ada Yang apa ya? dipancing sama Om Wawa dari hari pertama, sekarang terbahas lagi daerah utara. Padahal tadi di awal match, Selatan. udah dibawa ke selatan. Iya, tapi yang menang tim utara. Ya benar Benar tim juga utara, sih. betul juga. Dari Yasta ya tadi Dari victim ya. Yasta ya. Juga sih. Oke, tapi Aura tadi gue lihat ada pergerakan di bagian jembatan nih berbahaya banget. Kato Lisa udah mengamati. Sedap sekali. Ini yang tadi bilang pasta, lagi mulai ngitung nih. Yuk, 3. Satu. Waduh. Masih lewatin dulu dan akhirnya ditembak. Jaden ya menjadi mangsa dari Livescape. Bahkan tidak diberikan kesempatan untuk di-revive. Lumayan, 1 poin untuk Livescape. Betul banget, dan ini menurut gue pola pikir yang cukup menarik ya, karena benar-benar nebein zona, berarti dia benar-benar ingin menjadikan tim-tim cepat rotasi, jadi benteng mereka, masuk paling akhir, tapi setidaknya tidak ada tim yang melakukan backstep sama sekali. Ya, dan itu kayaknya nggak di-expect juga sama Aura. Kalau misalkan Livescape punya jalur rotasi yang
Sama seperti Aura. Sekali ini udah ditinggalkan, Rosesi ditinggal di belakang, sementara No Mercy dan juga Jaxi mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Dan saat ini kita sedang memantau pergerakan dari GD Kids. Setelah mereka looting dari Camp Alpha, kali ini mereka bakal menuju ke arah jembatan atas sekitar Hatin. Dan harusnya mereka ketemuan sama Scarlet Gaming, karena Scarlet Gaming scrapping dan rotasi di sekitar Hatin. Nah itu gue baru bahas juga, karena kalau kita ingat tadi di bagian awal-awal, di bagian map Skylights ada di bagian Hatin, kemudian jembatan di bagian kanannya udah dikirimkan orang terlebih dahulu. Kita akan lihat nanti, mungkin jadi gitu tadi cukup menyadari ada potensi seperti itu, oleh karena dia lebih ke arah bawah dan tidak langsung serta-merta ke jembatan mungkin pas. Ya, victim juga sudah mulai bergerak. Ini mereka menusuk dari bootcamp langsung ke arah tengahnya, harusnya tengah padat banget nih. NFT udah mulai pindah ke tengah, terus tadi Bonafide sama Anon harusnya udah mulai ke tengah juga. Dengan circle kayak gini sih rata-rata main di tengah circle sih. Nah kan, tengah circle-nya padat banget, utaranya sepi, cuma ada wave doang. Cuman ada wave, dan itu pun memang drop zone mereka. Iya. Jadi masih melengkapi loot yang mereka butuhkan kan. Jadi memang serta-merta ada di sana. Yang menarik sekarang adalah utara lagi-lagi menjadi titik tumpu untuk melakukan rotasi dan masih cukup aman untuk masuk. Mungkin itu salah satu strategi yang kemarin hanya SG melakukan. Yes. Oleh karenanya SG cukup stabil untuk mengingat hari yang pertama. Ya, dan bahkan sampai masuk ke dalam hari yang kedua juga sih, SK masih tetap dengan utaranya. Mereka belum pernah bergeser sama sekali. Dari Wave juga sebenarnya sama sih, mereka dari dari Kao, terus mereka turun nyisir ke Mongnai juga untuk bisa ngelut item-itemnya juga. Jadi masih cukup secure bagi kedua tim tersebut. Yang cukup menarik sebenarnya dari Paradise yang sudah langsung bergerak ke bagian tengah. Tadi ada EVOS, dari Bootcamp juga memang sudah harus keluar kembali. Ya ada Victim. Ya betul banget, dan ini menjadi calm before the storm ya. Bahkan live skip kali ini pun, oh my god, mereka justru masih menahan. Di tempat lain Bonafide akhirnya clash dengan XCB atau X-Cube. Ya sepertinya Bonafide melakukan gatekeeping sih, karena Bonafide juga nggak bisa terlalu maju. Mengingat di minimap tadi kita lihat Unknown Hunter lebih dahulu menuju ke arah bagian tengah. Oke, sekarang sudah mulai terpantau fight antara Bonafide dan juga X-Cube. Tapi sepertinya pemain-pemain dari Bonafide sedang melakukan split dan sudah mulai melakukan backup. Tapi ternyata fight-nya mereka berada di sekitaran pinggir circle yang kedua, menghalangi laju rotasi dari X-Cube ternyata. Yap, dan itu dia pertemuan yang tadi kita ramalkan. Scarlet Gaming dan juga Genesis Dogma terjadi. Satu player dari GD Kids tadi langsung dipulangkan ke lobby, menandakan 3 player tersisa. Tapi kita berpindah kembali lagi dengan NFT dan ada Aura juga. Syndicate. Ada Aura juga, berarti Aura punya pemikiran yang kayak lu katakan tadi pas, berusaha untuk menuju ke arah jembatan atas. Namun sialnya dua tim udah ada di sana. Oh, atasnya ramai banget ini, berarti ada Skylight, GD sama Aura yang bentrok. Tapi kita juga sedang melihat tim yang sedang bentrok kali ini antara NFT juga DMS, di mana NFT berhasil mendapatkan sebuah knockout. Ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Flippy bergerak menuju ke arah Sniper Tower dan menerima cicilan damage dengan HP yang begitu low. Harus segera melakukan healing, tercover dan terpisah dengan adanya sebuah jalan di tengah-tengah ini. Betul, tapi berbahaya banget kalau Flippy ini ketahuan ada di Sniper Tower. Ini akan menjadi target date yang cukup mudah, mengingat player dari DMS ada di bagian bawah satu orang, di komponnya 2, dan ini harusnya bisa menjadi target need yang ya cukup on point. Namun dari NFT sendiri tidak mau untuk memberikan kesempatan mudah bagi DMS. Tadi beberapa suppressing fire ditembakkan ke player-player DMS yang ada di seberang. Oke, dan Flippy masih bertahan di bagian Sniper Tower, memberikan informasi detail ke arah pemain-pemain NFT yang lainnya. Dari DMS juga mereka sudah melakukan setup, sama-sama melakukan setup, tapi sepertinya Crusher terjebak. Mundur kena. Yang bisa dia lakukan hanya berdiam diri di sini, berharap tidak ada pemain lagi atau tim lain lagi di belakangnya DMS. Betul, ini yang berbahaya kalau Crusher terspot dari beberapa high ground yang ada di sekitarnya. Iya. Karena ya peperangan tentu bisa terjadi, dan ini dia Bonafide yang tadi gue katakan melakukan gatekeeping. X-Cube udah mulai agresif maju ke arah bagian depan. Satu orang udah cukup low HP, knockdown dari X-Cube. Hands for you mengganti ke arah Vector, mencoba, dan ini dia Hepfire akan dilakukan. Dan ternyata kita malah berpindah ke arah bots yang melebarkan Molly ke arah bagian depan. Dan seperti Hands for you masih melakukan menahanan, tapi Kingo pun tidak mau terlalu terburu-buru karena revive dulu dilakukan oleh XQ. Oke, mereka bermain sabar, tidak terburu-buru untuk melanjutkan fight-nya, dan revive pun berhasil dilakukan. Kali ini Hans harus menahan 2 pemain dari X-Cube yang cukup dekat dengan dia. Sudah mulai kelihatan ada sedikit free fire, dan ternyata backup yang begitu bagus dari seorang Bolts mendapatkan 1 pemain. Bahkan kali ini Veteran juga berhasil diamankan. Knock pun terjadi, tapi Bonafide juga harus knock 2 pemain mereka. 2 melawan 1. Kondisi kali ini sudah mulai naik ke bagian atas, dan 1 pemain mereka, Kiko, sudah termakan oleh Blue Zone. Oh, 2 lawan 2.
lawan 2, sama-sama mendapatkan 2 knockout dan menyisakan 2 player aktif yang saat ini masih melakukan buying time, tapi sepertinya sudah mulai maju. Kigo sedang dalam proses healing, tapi sepertinya bakal langsung dipus begitu aja. Tembak, kode ke arah kanan, kode ke arah kiri, dan ternyata berhasil menang tanpa area jump shoot. Boss berhasil diamankan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. X-Cube bertahan dengan 3-4 bahkan pemain mereka tinggal melakukan proses revive. Yap, dan Nox menjadi last man standing dengan first aid yang terbatas. Ini tentu sangat tidak baik untuk tim Bonafide. Sementara di tempat lain tadi kita lihat Aura juga cukup kelimpungan, dan sepertinya Aura out ya, sudah tidak menyisakan playernya ketika terpotong oleh Genesis Dogma tadi berarti. Betul. Karena mereka berlomba-lomba untuk bisa crossing lewat sungai juga tadi. Ya. Dan kalau kita lihat di sana sudah ada pemain dari Gede Kids yang berhasil untuk touchdown. Dan sementara tadi kalau kita bahas sedikit ya dari perjumpaan antara X-Cube dengan Bonafide, gue rasa Bonafide mereka nggak terlalu siap kalau ada tim lain yang nabrak di sana. Karena terbukti bahwa dengan hilangnya X-Cube, kita tahu biasanya di pool begitu banyak first aid yang harus knockdown. Betul. Dia justru akhirnya tidak bisa untuk melakukan strategi sebagaimana Bonafide biasanya melakukan ya. Oke, dan kali ini tinggal Nox untuk Bonafide sendiri. Namun NFT dan DMS masih berlarut-larut. Bahkan kali ini NFT yang kembali lagi kehilangan player karena tadi Crusher menjaga di bawah ternyata tidak terdeteksi. Dan tatkala ada penyeberangan bagi NFT, 1 orang lagi dipulangkan ke lobby. 2 pemain terakhir akan cukup kelimpungan karena mereka tidak berada di dalam zona. Ya, ini bakal ada perang di luar zona untuk circle yang ketiga. EVOS juga sudah cukup dekat kalau kita lihat tadi, dan saat ini dari NFT mau nggak mau mereka harus mencari jalur yang lain untuk masuk ke dalam zona karena depan mereka udah rapi banget setup dari DMS. Tapi area yang dituju sama NFT malah menuju ke area yang ramai. Ada victim yang ada di sekitar sana. EVOS juga udah menunggu di arah rumah pertigaan tadi, dan Bonafide masih melanjutkan Vipron shoot yang hampir saja meratakan pemain dari X-Cube. Bonafide dipulangkan menuju ke arah lobby, meratakan 2 pemain hampir tadi. Tapi kalaupun 2 pemain tadi kenok, masih ada 1 pemain lagi. Betul, itu dia ya, salah satu kekurangan dari player yang sudah tidak prima. Dalam artian tim yang sudah tidak prima, 1 melawan 3 tentu cukup sulit. Sementara tempat lain Wave juga berhadapan dengan Livescape, dan kali ini West Bandit berhadapan dengan Unknown Hunter. Yang kedua tim ini cukup baik performanya ketika kita berbicara Sunhawk. Ya, tapi bicara soal Livescape, mereka split out jauh banget tuh kalau begitu. Karena tiba-tiba saja mereka bisa berada di arah dari Camp Bravo, sedangkan teman-teman yang lain masih ada di bagian selatan. Oke. Itu yang gue mau tanyain sebenarnya dari tadi. Gimana cara mereka rotasi di tengah-tengah kesibukan yang ada di arah selatan, tiba-tiba sampai di Bravo. Berarti harusnya ada vehicle yang digunakan ya? Iya, udah pasti pakai vehicle. Cuma gimana caranya mereka terobos 5 tim lebih untuk menuju ke arah Camp Bravo. That's what we call YOLO, man. Iya. But we'll see, karena Livescape juga sebenarnya masih menyisakan 2 player ya. Jadi masih bisa untuk melakukan itu. Dan Unknown Hunter kali ini yang gue katakan tadi, berada di dekat dengan West Bandit, dan ini adalah tengah zona dari circle 3. Oke, masih melanjutkan pertarungan. Belum ada poin kill yang didapatkan oleh Unknown. Masih setup saja mereka di bagian kompon sudah mereka kuasain. XQ pun sudah mulai melakukan pergerakan dengan 3 kill yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Yap, pergerakan di bagian selatan itu akan cukup kelimpungan. Sementara Victim dan juga NFT, tadi yang diomongin oleh Pasta, NFT berusaha menghindar dari tim DMS. Kali ini justru masuk ke perangkap yang lain, karena ada Victim yang juga tadi terusir oleh EVOS. Jadi keduanya bertemu dalam jalur rotasi yang sama-sama menghindar dari tim lainnya. Ya, dua-duanya korban EVOS intinya. Betul. Dua-duanya di zoning out sama EVOS, malah mereka bertemu, dan saat ini kondisi yang sangat dirugikan pastinya karena tinggal Flippy seorang saja sudah mendapatkan posisi dari serang Misery. Terhalang sebuah pohon sandwich, kanan dan kiri Misery berhasil diamankan, tapi masih ada 1 pemain di bagian sebelah kanan. Berdansa di arah batu, gocek kanan kiri, dan ternyata what happened? Flippy berhasil mendapatkan 2 pemain, namun masih ada backup dari jauh. Ternyata Rocky menyelamatkan pemain-pemain Victim yang lainnya, walaupun hanya tinggal Misery yang tersisa. Betul, dan Rocky sepertinya ini akan dikirimkan entah untuk melakukan revive atau mengumpulkan first aid. Karena gue lihat udah ada 11 yang dimiliki oleh Victim, berarti dia ada strategi healing yang coba dibangun. Namun hati-hati, revive sedang dilakukan, ada Genesis Dogma juga di pinggir zona. Dan angle-nya ke arah tim Victim. Betul, itu dia. Kita akan melihat nanti. Tapi EVOS kali ini berdekatan juga dengan tim BKG Lizard yang sudah mendapatkan compound di depan sana. Oke, ini kayaknya bakal rebutan kompon, dan ternyata benar saja Rebot langsung menembak menuju ke arah Misery. Misery terknockout untuk yang kedua kalinya. Deras sekali darah dari Misery pastinya karena Misery sudah kena untuk yang kedua kalinya. Di arah yang lain, EVOS masih melakukan setup untuk meretake tempat atau mengamankan daerah luar dari zona supaya nggak ada yang ngebokong mereka. Misery langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Dan di arah yang lain, Powerpunk sudah bertemu dengan X-Cube. Ini lagi-lagi X-Cube dari tadi sering muncul di arah kill pit, dok. Ya, betul banget. Dan lagi-lagi X-Cube dan Onyx.
Wah, ini jalur rotasi yang cukup mirip berarti antara kedua tim ini. Namun belum ada follow up yang terjadi, berarti belum ada knock-in antara X-Cube dengan Onyx Esports. Oke, ini juga fight yang lumayan panjang antara BKG dan juga tim EVOS. Saling melempar utility yang sudah mereka looting, sudah mulai bergerak keluar dari area kompon karena mereka butuh masuk ke dalam zona. Dari seorang Rosemary masih mencari-cari informasi dengan melakukan lompat-lompat takutnya recharging gaming, dan ternyata EVOS melakukan setup dengan begitu menyebar. Bahkan dua pemain BKG berhasil diamankan. Salah satunya juga sudah mulai kembali, dan BKG terbackstep dengan setup dari EVOS. Ini serem banget sih. EVOS tadi benar-benar percaya dengan teammate-nya, melakukan split up terlebih dahulu dan bisa menghentaskan BKG. Namun, dengan jalur yang sama juga ada Dirty Money Syndicate dari bagian kiri yang mendapatkan satu knockdown karena Microbuy yang masih bisa di-revive, tapi posisi mereka udah nggak menguntungkan karena ini zona keempat juga. Ini tapi tepatnya EVOS setidaknya belakang mereka udah agak bersih. Ya, tapi tadi tembakan dari West Bandit ya ke arah EVOS juga berbahaya banget karena ini memang tempat yang biasa dimainkan EVOS, tapi compound depannya ini kalau tidak langsung diamankan secara vision, tidak ditutupi dengan smoke dan hal lainnya, ini berbahaya banget. Karena EVOS masih punya PR juga untuk revive ke arah Microbuy tadi. Iya, dan ini fight-nya sedikit lebih cepat di luar prediksi gue yang gak gue omongin. Gue kira circle-circle segini masih ada mungkin 15-14 tim, tapi masih, ya bukan masih, udah tersisa 11 tim di menit ke berapa itu? 21. Menit ke 21 hanya menyisakan ya 12 tim, 11 bahan kali dan X-Cube kali ini lepas dari Onyx berhadapan dengan Wave juga yang bergerak dari bagian kanan. Lagi dan lagi dari West Bandit, tidak hanya EVOS kali ini menjadi incaran mereka juga Wave yang masuk dari tempat tersebut. Onyx Esports juga cukup kelimpungan karena bertemu dengan dua tim kali ini. Ada EVOS dan juga tembakan dari X-Cube di bagian belakang ke sandwich untuk Onyx Esports sendiri. Ya, tapi selain sandwich posisinya Onyx juga circle-nya ngeprank. Ini hanya menguntungkan ke arah Genesis Dogma. Hanya mereka saja yang cukup dekat dengan compound. Dan perang sudah mulai terjadi. Onyx dari Joe Brenke berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Wave. Ternyata satu persatu sudah mulai di-knock-out dan spray through the smoke yang begitu perfect. Lizard di sisi lain juga sedang berperang. Ternyata malah Lizard yang langsung di-knock-out di arah yang lain. Onyx masih memberikan tembakan membabi buta, disapu bersih di dalam area smoke-nya. Iya, betul banget. Ini pressure demi pressure diberikan oleh Onyx ke arah sekitarnya. Karena mereka pede, mereka masih punya bagi juga, jadi bisa bergerak agak lambat. Jobrensky sudah menyupir baginya dan sepertinya akan meninggalkan seorang powerpunk yang langsung ter-take down juga oleh Wave. Tapi langsung dilakukan gatekeeping. Dua orang dari Wave bisa berjalan ke arah bagian bawah, satu knockdown. Mencari yang kedua, di end terlebih dahulu. Tidak ingin kehilangan poin. Yang kedua, udah mulai terdorong juga oleh zona. Sementara tempat lain, West Bandit pun tadi melakukan pressure ke arah tim Unknown Hunter yang melakukan vehicle juga. Tapi Jobrensky dari belakang, X-Cube lagi dan lagi menjadi malapetaka bagi tim Onyx Esports. Gila, ini tiba-tiba datang dari arah belakang. X-Cube benar-benar tidak terduga pergerakan mereka. Bahkan EVOS juga sedang melakukan perang. Cukup banyak EVOS kali ini di mana satu pemain mereka sedang terknock-out, dan Unknown juga dipotong rotasinya oleh pemain-pemain dari West Bandit. EVOS hanya menyisakan KF yang tersisa seorang diri saja. Ya betul, dan lagi-lagi ya, gerakan bold atau gerakan yang benar-benar beresiko tinggi ini bisa dihentaskan dengan vehicle. Unknown Hunter tadi dengan vehicle-nya berarti bisa masuk dalam zona, dapat sebuah shack juga. Dan juga pergerakan dari Onyx tadi dicoba, tapi Wave di tempat lain sedang berjalan, ter-knockdown dan langsung dipulangkan oleh West Bandit. Lagi dan lagi tim yang mengerikan ketika berbicara Sunhawk, West Bandit. Ya, mereka dapetin positioning sekarang dengan zona yang seperti itu juga, itu akan sangat memudahkan sekali untuk West Bandits. Tapi sementara di bagian selatannya juga bakal masuk EVOS ya tadi, masih survive ke EVOS-nya tadi? Ya, masih ada satu orang di bagian belakang. KF tadi yang tersisa. KF, dan di mini screen kita ada SG lagi melakukan healing. Betul, karena tadi SG rotasi mereka kepotong sama GD. Oke. Terus tadi sempat diganggu juga sama Aura, walaupun akhirnya dapat bantuan dari GD secara nggak langsung ya. Dan lagi rotasi lagi-lagi ketemu sama GD. GD yang benar-benar mengganggu dua tim yang datang dari arah utara, dan ternyata WP pemain mereka terspot. Finsmoke dipulangkan menuju ke arah lobby. Point untuk EVOS. KF Edkit terakhir, tetes darah terakhir untuk KF dengan satu Edkit yang dia punya. Di arah yang lain, Kei masih berusaha untuk mendapatkan tambahan poin untuk tim West Bandit. Wah, ini EVOS bisa touchdown dong. Touchdown dia, cuma tipis banget. Betul banget, tapi lihat tempat lain Livescape pun melakukan penyisiran dari bagian utara. Tadi satu orang dari Unknown Hunter ter-take down. Dan kali ini, sebagaimana prediksi Pasta tadi ya, hanya Genesis Dogma yang diuntungkan, dan benar saja zona ke-6 mereka doang yang punya compound kali ini. Iya, dan West Bandit
masih berusaha mencari korban-korban berikutnya. GD seperti yang dibilang sama Ojan, mereka punya kompon, 2 pemain mereka bahkan sudah touchdown di arah satu-satunya Shake di pinggir jalan yang dikuasai oleh Genesis Dogma. Wow, ini cukup menarik ya. Di tempat lain EVOS atau di sini KF masih survive dan bahkan touchdown di zona ke-6. Wow, luar biasa setelah peperangan yang cukup pecah tadi. Namun ada sebuah nade yang meledak, tidak memberikan knockdown tapi splash yang banyak, tapi ada tembakan juga lagi dan lagi dilontarkan oleh Zone Genesis Dogma Kids. Waduh, zonanya maksa semua tim untuk perang sebelum mereka touchdown bahkan. betul banget. Ini udah nggak ada area defense lagi, mungkin hanya beberapa obstacle natural kayak batu, Betul, pohon yang bisa pohon. dimaksimalkan. Itu pun terbuka dari berbagai sisi. Ya, pergerakan yang cukup beresiko tadi kita lihat, dan Unknown Hunter dipulangkan ke lobby ketika terdeteksi lagi dan lagi. 4 tim kali ini tersisa, ada West Bandit, Genesis Dogma, EVOS, dan yang lagi heal Skylights Gaming. Betul, 3 tim udah kepantau di kamera kita. Skylight Gaming, 2 tim doang yang kepantau malah. Karena Skylight Gamingnya lagi healing dan Evo EVOS-nya. sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi, termakan granat dari Daybot. 3 tim tersisa, ini permasalahan antara West Bandit dan juga Skylight Genesis Dogma. Ini Skylight berarti Skylight. Skylight masih ada. Oh, tadi Skylight ya? Skylight yang pulang tadi. Skylight pulang, tapi Satu masih 3 tim. lagi berarti ada yang healing lagi. Dapat Oke. 1 ternyata. Wave ternyata di Wow. bagian map kita dari Tenggara ada wave yang masih nge-heal. Namun ini akan menjadi fight antara West Bandit dan juga tim Genesis Dogma Kids. Oke, masih berlanjut. 2 tim ini yang masih terus-terusan melancarkan lemparan utilitiesnya. Daybot dengan granatnya lempar lagi ke arah depan. Sama-sama mendapatkan hiding spot kali ini dengan batu yang dipunya oleh Daybot. Dan juga satu pemain dari Genesis Dogma ada boom. Tapi spraynya begitu rapi, berhasil meletakkan satu pemain. Hanya tinggal mencari pemain terakhir dari West Bandit. Tapi terspot, what happened? Sedikit miskomunikasi tapi ternyata masih bisa diamankan. Dan ini dia, Genesis Dogma bertahan sebagai tim yang cukup dekat dengan zona yang ke-8. Betul, sedangkan Wave masih melakukan healing. Ini harusnya almost 100% chicken dinner untuk tim Genesis Dogma Kids. 12 skill. Hati-hati, kita pernah melihat di PMPL kala itu tembakan yang cukup on point dari orang yang melakukan heal, yaitu Badru ya. Apakah ini akan terjadi lagi? Kan dari Wave harusnya mendengar nih, ada pergerakan dari Genesis Dogma. Tapi Genesis Dogma cepat langsung masuk dalam zona. Hati-hati, Star belum di revive loh kali ini. Dan udah, oke, dan itu dia tembakan dari bagian belakang. Boomster knockdown. 2 lagi, tapi low HP, dan itu dia Genesis Dogma Kids, winner chicken dinner. Wow, keluar dari posisi yang sebenarnya cukup sulit tadi kalau menurut saya untuk Genesis sendiri, karena mereka tuh yang agak-agak kelewatan adalah mereka membagi pasukan mereka menjadi 2 bagian. Satu yang berada di belakang dari Skylight Gaming dan yang satu juga yang berhadapan dengan Aura. Dan ternyata mereka bisa untuk memotong pergerakan dari Skylight Gaming, yang dimana itu nggak lengkap sebenarnya pemain-pemain dari Genesis, tapi ya mereka bisa. Dan akhirnya mereka